Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto berbaur dengan para buruh yang merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Jumat pagi. Presiden pamer joget silat hingga melepas baju safarinya dan melemparnya ke kerumunan massa buruh. Usai berpidato di peringatan Hari Buruh, Prabowo langsung menyapa dan membaur di tengah ribuan buruh. Presiden langsung membuka baju safari yang dikenakan dan memberikan pakaian kebesarannya ini ke buruh. Presiden Prabowo tampak nyaman mengenakan kaos hitam dalamnya di tengah massa. Presiden juga bersalaman hingga memeluk beberapa dari mereka sebelum masuk ke mobil dinas dan beranjak dari acara lokasi. Presiden juga membagi-bagikan kaos hingga puluhan lembar topi yang kerap dikenakannya ke arah kerumunan massa buruh. Di atas mobil maungnya, ia pun terus memberikan sapaan hangat kepada para kaum pekerja di lokasi. Sebelumnya, pada awal pidato, Presiden mengatakan buruh, petani, nelayan hingga pekerja menjadi bagian terpenting dari perjalanannya menjadi presiden. Menurut Presiden Prabowo, para pekerja adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang harus dibela. Kepala negara pun menekankan bahwa dirinya akan selalu membela kepentingan rakyat. Menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado kepada para buruh melalui sejumlah kebijakan untuk kesejahteraan buruh. Tiba di kawasan Monas, Jakarta, sekitar pukul 8:37, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keputusan Presiden serta peraturan Presiden baru kepada buruh sebagai kado peringatan Hari Buruh atau May Day 2026. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua, keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Ketiga, Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Perpres ini membuat potongan 20% bagi pengemudi ojek online atau ojol dihapuskan dan ditetapkan batas potongan aplikator di bawah 10%. Keempat, mengesahkan Perpres nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization nomor 188 yang mengatur perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Presiden menegaskan pemerintah akan membangun 1.386 kampung nelayan, membangun pabrik es untuk memenuhi kebutuhan para nelayan, serta membantu pengurusan kapal nelayan. Bahwa kita telah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara sekalian. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan.
Sementara itu, aliansi buruh yang terdiri dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia atau FPBI, Federasi Serikat Nasional, hingga Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA melakukan audiensi dengan DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi, salah satunya terkait ketimpangan upah buruh antar daerah, serta mendesak negara untuk segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan para buruh. Kami menyampaikan agar pasca putusan MK 168 Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera dibahas dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta Undang-Undang Ketenagakerjaan rampung paling lambat akhir tahun ini. Tim Liputan Berita 1.